Lingkungan pendidikan, apalagi pesantren, idealnya jadi tempat aman dan nyaman bagi anak-anak dalam menjalani pendidikan agama dan menggembleng kemandirian. Tapi kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren masih kerap terjadi. Ini kisah Ana Abdillah dan kerja kerasnya melawan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di mana saja, tak terkecuali di dalam lingkungan pesantren. Halo, saya Ana Abdillah, Direktur Women Crisis Center Jombang. Aktivitas hari-hari saya melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Jombang. Berangkat dari keresahan saya, banyak sekali fakta perempuan yang mengalami kriminalisasi juga reviktimisasi dalam proses penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual yang dialami. Dan sedihnya, banyak di antara para perempuan yang tidak berani menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialami. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis. Sidang vonis dilakukan dengan pengawalan ketat. Beci, yaitu anak Kiai Jombang, hari ini menjalani sidang putusan vonis di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan terpidana Muhammad Subhi Azal Sani menjadi salah satu kasus yang paling menantang bagi Ana. Subhi alias Beci adalah putra dari Kiai Muhammad Muhtar Muti, pendiri sekaligus pengasuh pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah. Kamis 17 November 2022 lalu, Beci terbukti melakukan perbuatan cabul yang disertai dengan ancaman dan ia mendapatkan hukuman penjara selama 7 tahun. Lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu hukuman 16 tahun penjara. Upaya Ana mengawal kasus ini bukanlah perjuangan seumur jagung, melainkan perjalanan panjang dalam senyap. Awal mula kami bersama tim di Women Crisis Center Jombang pertama kali mendampingi kasus kekerasan seksual di pesantren di Kabupaten Jombang itu awalnya bermula tahun 2017 sampai akhirnya di Oktober 2019 kita dapati lagi informasi ada aduan dengan korban yang berbeda gitu, sehingga kami berpikir Women Crisis Center Jombang nggak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan lebih banyak dukungan khususnya dari masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum terhadap tersangka gitu. Sampai akhirnya di Desembernya kita berkomitmen membentuk jaringan advokasi bersama namanya Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual gitu. Bekerja melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan itu bukan tanpa risiko gitu ya, khususnya bagi kawan-kawan pendamping, para legal dan juga khususnya para saksi yang memang selalu mengawal dan juga bisa menyampaikan hal-hal yang memuat kebenaran dan fakta hukum yang sebenarnya gitu. Dan serangan intimidasi berupa ancaman itu juga secara langsung juga ditujukan kepada teman-teman yang juga mendampingi kasus ini gitu. Termasuk ada satu saksi yang juga pada saat itu ada di circle atau lingkungan TKP itu juga sampai mengalami penganiayaan gitu kan, mengalami penganiayaan sampai kasusnya proses hukum gitu. Tidak kooperatifnya MSAT, adanya intimidasi, bahkan penganiayaan yang dialami oleh pendamping dan juga para saksi yang lain, itu tidak kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.
Pada saat itu kami dari pendamping korban berpikir bahwa sejak awal kasus dilaporkan sampai dengan tahap persidangan itu selalu saja ada upaya yang kami pikir itu sangat mengistimewakan terdakwa gitu. Mulai dari terdakwa yang tidak pernah menghadiri proses panggilan untuk diperiksa, terus kemudian dengan statusnya yang DPO dia bisa pasang flyer melakukan pagelaran konser. Nah, ini kemudian menunjukkan satu arogansi bahwa tersangka itu tidak taat hukum. Dalam proses memperjuangkan hak-hak korban, tak jarang Ana dan kelompoknya menemukan tantangan. Informasi-informasi pribadi bukan tak mungkin disebar melalui sosial media oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab selama pendampingan sebuah kasus kekerasan seksual. Seperti halnya yang terjadi pada santri pesantren Tebu Ireng Jombang, Syarif Abdurrahman. Ia adalah koordinator aliansi santri lawan kekerasan seksual yang membantu Ana mengawal kasus yang melibatkan Beci. Kita menangani kasus yang sama dengan Mbak Ana. Mbak Ana itu satu organisasi dengan saya di organisasi mahasiswa, tapi dia lebih senior dari saya. Suatu hari Mbak Ana WA, Mas Arif ikut saya yuk gabung, kita ada kasus nih, gitu. Tolong bantu bareng-bareng. Akhirnya saya gabung ke sana. Saya sejak 2016 sudah bersama Mbak Ana, termasuk beberapa kasus yang lain, tetapi lebih konsennya pada kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan, juga pada kasus bagaimana KDRT dan lain-lainnya ya, lebih banyak kepada itu. Saya selalu komunikasi dengan Mbak Ana. Mbak Ana sampai di mana perjuangan itu? Mbak Ana dengan teman-teman itu di sini. Ayo terus ini saya support. Saya hanya bisa mensupport karena saya sibuk dengan di dalam pondok, tidak bisa langsung terjun gitu. Ada 5 komunitas perempuan tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Diwek, Kecamatan Pelandaan, dan Kecamatan Jombang yang merasakan dampak kehadiran sosok Ana untuk menyokong upaya perlindungan, dukungan psikologis maupun keadilan hukum melalui kendaraannya, yakni Women Crisis Center. Wajahnya senyum, dia menjelang beberapa satu itu adik. Suciati sebagai salah seorang penyintas kekerasan dalam rumah tangga juga ambil bagian dalam perjuangan Ana. Di desa saya ada sekelompok perempuan yang berkumpul. Akhirnya di 2004 itu difasilitasi oleh WCC, kami membentuk komunitas yang bernama Kelompok Solidaritas Perempuan Desa Keras. Kalau kami sudah tidak mempunyai kemampuan untuk mendampingi, kami langsung rujuk ke WCC. Tapi kami tetap mendampingi jalan itu perkembangan dari kasus itu. Mengidolakan Mbak Ana, karena Mbak Ana ketika dia dihadapkan pada masalah apapun, beliaunya itu tidak merasa dirinya perempuan, bahwa saya tetap harus kuat untuk membantu sesama perempuan seperti itu. Upaya pertolongan terhadap para korban memakan waktu yang panjang, bahkan memberatkan beberapa korban. Harapan pembenahan untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum yang sesuai sangat diperlukan. Harapan saya anak-anak yang lain akan tumbuh di Jombang ini untuk meminimalisir korban, meminimalisir kekerasan seksual ini. Karena Jombang ini sudah tidak bisa dikatakan Jombang aman-aman saja. Di hari Senin itu kan agenda sidang pertama Ibu ya. Betul. Jadi nanti kita ikuti. Meski bukan perkara mudah, namun keterbukaan adalah awal dari proses pemulihan. Dengan tak sungkan mengungkapkan isi hati, semoga saja kekerasan seksual pada anak dan perempuan bisa menurun bahkan tuntas. Harapan saya tidak ada lagi perempuan yang harus merasakan lamanya proses penegakan hukum, dan harapannya ada mekanisme bagaimana bisa membangun ruang aman bagi perempuan untuk bisa terbebas dari yang namanya diskriminasi, ancaman intimidasi, dan juga upaya reviktimisasi dalam proses penegakan hukum.